Langsung ya, sudah 20 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kita karena juga ya ada sejumlah perkembangan, saya juga harus boyong dari ya dari tempat ini, dari kampus. Sebelumnya di pondok ya. Nanti akhir Desember tanggal 23 insya Allah ke Jakarta lagi kembali akan lebih lama di sana, lebih banyak waktunya di sana di kawasan Jakarta, Tangerang Selatan ya. Jadi untuk itu saya ingin mengejar materi kita. Sebenarnya kita saat ini harus fokus di filsafat Timur kuno ya. Tapi kita akan masuk juga ke Barat kuno dan Kristen awal. Karena setelah ini, setelah filsafat Barat kuno eh, adalah masuk dalam filsafat Islam sejumlah aliran ya, yang terutama peripatetik Islam ya, filsafat Masyaiyah, hikmah Masyaiyah, kemudian filsafat iluminasi ya, hikmah Syarqiyah, baru hikmah Muta'aliyah. Nah, ini filsafat Timur kuno. Sepertinya ada yang hilang dari filsafat Barat kuno ya, tapi filsafat Timur kuno masih mempertahankan itu. Barangkali dalam dalam data, kalau kita cari mungkin akan ketemu ada titik temunya, banyak titik temu di dalam filsafat Barat kuno maupun Timur kuno. Ya, Timur kuno itu Persia ya, India, kemudian China, Jepang ya. Dari Zarathustra atau yang ini yang kemudian mendirikan agama Zoroastrian, Zoroaster atau Majusi. Kata Majusi itu merujuk pada Magus, yaitu eh, ya otoritas agama Zoroaster yang atau yang bersinggungan dengan masyarakat Arab saat itu ya, Majusi. Tapi kita memahaminya Zoroaster itu adalah sama dengan Majusi. Ya ada sejumlah perbedaan atau perubahan-perubahan ya, eh, yang kita tidak cukup waktunya untuk membahas itu. Nah ini Majusi atau Zoroastrianisme, agama Zoroaster ini punya dua dualisme. Nah dualisme ini ya, kekuatan baik dan kekuatan jahat ini eh, ini berbeda dengan agama-agama yang lain yang ada di sekitarnya yang politeis. Dia dualis. Dualis itu dia menempatkan musuhnya Tuhan ya bukan makhluk. Jadi apa dong? Tapi nggak bisa disebut pencipta juga. Jadi kekuatan jahat itu dianggapnya bukan sebagai makhluk. Nah, dia punya kitab suci ya. Eh, Kira-kira kitab-kitab suci itu ya ada sejumlah eh, apa eh, isinya, sejumlah konten di dalam dalam masing-masing kitab suci. Ada 4. Sebetulnya kita juga bisa saja mengatakan kitab suci kita ada 30 ya. Misalnya dengan masing-masing juz itu dianggap sebagai kitab atau berbeda, jilid atau volume yang berbeda. Ya, dia ada kumpulan-kumpulan doanya, tersendiri kidungnya, kemudian kidung pujian. Berarti dua ini sebetulnya tidak jauh beda ya. Kemudian kumpulan tulisan tentang pemurnian atau purifikasi, pensucian. Ya.
kemudian doa-doa sehari-hari, pujian-pujian pahlawanan. Nah, misi agamanya ya, dia agama misi. Sorry, dia bukan agama misi. Agama misi itu bagaimana? Ketika umatnya atau pemuka agamanya itu wajib menyebarkan. Jadi tidak wajib. Sifat penyebaran di agama lain selain agama misi adalah tidak wajib. Dengan demikian agama di luar agama misi itu lebih pluralis, lebih menerima kemungkinan agama lain, umat agama lain masuk ke surga. Nah, kemudian India ada tradisi Weda dan tradisi non Weda. Weda itu sendiri pengetahuan, maknanya kata Weda itu pengetahuan. Ya. Wahyu, kasyaf, ya, revelation. Ya. Udah ada tradisi non Weda, ya, Jainisme, Buddhisme, ya. Nah, ini dua tradisi berbeda dalam lingkup India atau anak benua India, India subkontinental. Kemudian Tiongkok dan Jepang, ya. Nah, Tiongkok itu kan dibagi, ya, klasik, neo-Taoisme, neo-Konfusianisme, baru zaman modern kontemporer hari ini. Ada sejumlah, ya, sejumlah kelompok, ya, dalam Konfusiu atau Konfusianisme itu, ya, ada yang lebih idealis dan ada yang lebih realistis. Dalam arti ini bicara mana yang menjadi patokan, ya. Harus ideal atau lebih kepada realita. Nah, kemudian terseraplah agama Buddha ke dalam Taoisme dan Konfusianisme. Ya, Zen itu ajaran Jepang. Ya, ada ajaran untuk tidak berbuat. Ya, tidak berbuat itu ya tidak berbuat, tidak ngapa-ngapain. Maksudnya tidak berbuat ya tidak ngapa-ngapain, diam, tenang, duduk atau meditasi, ya, merenung, berkontemplasi. Jadi filsafat Timur kuno bisa bisa dikatakan ini yang menghasilkan agama-agama kemudian ada Hindu, Buddha. Jadi waktu itu belum agama. Hindu tidak lahir sebagai agama. Buddha tidak, ya, Hinduisme, Buddhisme, Konghucu, Tao, Shinto tidak lahir sebagai agama. Dia lahir sebagai aliran filsafat yang kemudian berkembang lambat tahun menjadi agama. Di Asia Tenggara ada agama-agama lokal yang bersintesa, bersinkretisasi, ya, berasimilasi, kemudian bergabung, ya, melebur juga sama seperti Zen, Konghucu, ya, Konfusianisme, Konghucu dengan Buddha di RRT di Tiongkok, ya. Sudah biasa orang punya agama lebih dari satu atau beragama lebih dari satu. Dia ke kelenteng juga, ke kuil, ya, baik itu Konghucu maupun Tao. Kemudian dia ikut merayakan Natal juga, ke gereja juga, nikahnya dengan cara Kristen, atau dia nikahnya dengan cara Buddha, wafatnya sebagai Buddha. Tapi lahir dia entah Konghucu entah Tao. Lahir di Jepang juga begitu, lahirnya sebagai dia lahir sebagai seorang Shinto, ya, wafatnya sebagai seorang Buddha karena dia ketika wafat upacaranya adalah sebetulnya itu upacara Buddha bukan Shinto. Shinto tidak punya atau bukan tidak punya, terkooptasi, ya, terkooptasi oleh. Ya gini. Tolong dibantu, ya, Wah, untuk ini untuk kualitasnya. untuk ininya, apa kalau ada yang terbocor Sudah Pak, sudah Pak. biar, Iya sudah Pak. gitu.
eh, itu ya. Artinya di sini filsafat timur, dia filsafat, dia lahir sebagai aliran filsafat, kemudian atau lahir sebagai tradisi dan kemudian aliran filsafat, kemudian mereka eh, berkembang menjadi agama-agama, tradisi agama. Ya, Zoroastrianisme itu filsafat sebelum menjadi agama. Nah, agama saya mencoba sejalan dengan Fazlur Rahman tentang wahyu ya. Fazlur Rahman membahas wahyu. Wahyu adalah eh, divine inspiration, inspirasi ilahiyah, imajinasi ilahiyah menurut Haidar Bagir. Kira-kira begitu. Jadi wahyu dulu atau mitos dulu? Ya mitos dulu. Mitos itu apa sih sebetulnya? Mitos itu narasi-narasi, cerita-cerita ya yang mencoba menjelaskan apa yang ada di balik dari berbagai macam peristiwa ini, misteri-misteri alam semesta. Jadi isi mitos ya misteri-misteri. Mitos punya sistem, punya struktur, punya susunan, terciptalah, terwujudlah mitologi. Tapi tidak semua mitologi menjadi agama. Mitologi, kalau dia sudah punya mekanisme konversi, dia punya ajaran kredal atau kredo, tauhid ya, atau akidah ya, atau teologi, filsafat ilahiyahnya, konsepsi Tuhannya, kemudian dia punya identifikasi kelompok, yang mana masuk ke dalam lingkupnya dia, yang mana yang bukan. Yang mana yang Muslim, yang mana non Muslim, yang mana yang Kristen, mana non Kristen, mana Hindu, mana non Hindu, mana Buddha, mana non Buddha, mana Yahudi, mana non Yahudi, mana Bahai, mana non Bahai. Nah, mitologi yang lain bagaimana? Ya tidak menjadi agama. Karena uang misalnya, uang itu mitos bukan? Uang itu mitos bukan? Uang mitos. Kita mau apa di menukar jasa kita, menukar tenaga kita, menukar benda yang ada pada penguasaan kita dengan lembaran-lembaran itu atau dengan kepingan-kepingan itu. Sekalipun ada bulan emas dan sebagainya, ayo come on. Kenapa tidak terjadi pada hewan? Eh, nasionalisme, ya, rasa kebangsaan itu kan mitos. Tidak ada mitologi. Setiap bangsa, negara bangsa, ya sama seperti negara-negara imperium Majapahit, Sriwijaya, imperium Cina dulu ya, Tiongkok, berbagai macam imperium ya, dinasti ke dinasti, kemudian Persia dari dinasti ke dinasti, India juga begitu sampai Mughal terakhir, kemudian imperium kekhalifahan ya, khilafah, imperium Yunani, imperium Romawi ya, Romawi kemudian Bizantium. Itu imperium, negara imperial. Setelah negara imperial ada negara bangsa. Itu dasarnya adalah juga mitologi, tapi di situ tidak ada ajaran kredal. Kredonya nggak ada. Apa tauhidnya? Nggak ada. Nggak ada tauhidnya, hati-hati. Jadi ya, jangan sampai kita menyamakan atau memilih mau Islam atau Pancasila, ya nggak bisa. Kenapa? Karena Pancasila tidak punya tauhid. Ajaran ilahiyahnya nggak, filsafat ilahiyahnya kan nggak ada. Apa filsafat ilahiyahnya? Ontologinya langsung pada eksistensi, langsung pada realita. Nah itu. Oke, kita pindah dulu ke barat, eh, ke barat ya. Mana barat?
ke barat, ini barat. Sudah belum? Belum ya? Oh, belum. Dari tadi belum terus. Udah. Belum Pak, masih filsafat Tiongkok dan Jepang masih di layarnya Pak. Belum terus. Udah belum? Ya udah Pak sekarang. Agak lambat ya. Filsafat Oke. Barat ya, ya udah Pak. Barat kuno. Oke. Yunani dan Romawi ya. Dari Thales ya. Thales kemudian itu Prasokrates masih bicara alam ya. Kosmosentris. Kemudian membahas teologi. Nah, Sokrates ini membangkitkan semangat dialektika anak muda Athena ya. Sokrates mengajak pada kritik agama, kritik sosial ya. Itu yang dilakukan oleh Sokrates. Jadi apakah Sokrates adalah filosof pertama? Ya bukan. Karena filosof pertama itu Nabi Adam. Kemudian ya ada logika, ada sistem kefilsafatan. Jadi Sokrates, kemudian Plato, Aristoteles adalah orang-orang yang menjadikan filsafat sebagai disiplin, sebagai sebuah disiplin. Ya, setelah Sokrates ada Platonisme. Dari mana Platonisme? Plotinus yang mendirikan Platonisme. Kemudian ada hadir pula Neoplatonisme. Neoplatonisme itu di Kristen ada, di Islam ada. Jadi kemudian juga Stoa ya dengan apa filsafat Stoik ya, Stoik atau Stoa itu dari Zeno, Epicurus ya. Nah, filsafat Kristen dan Islam ini mengambil wacana Platonisme menjadi Neoplatonisme. Romawi kuno, setidaknya yang tokoh Romawi kuno itu Cicero yang paling banyak disebut ya. Karyanya pemikiran Cicero antara lain bicara agama, negara, dan realitas politik. Nah, Romawi kuno punya tradisi tersendiri. Romawi kuno dan Yunani kuno ini punya tradisi tersendiri. Sekalipun mitologinya mirip-mirip, bahkan sama sebetulnya. Kemudian lahirlah kekristenan. Ya. Isa bin Maryam lahir, Imperium Romawi menguasai wilayah yang luas. Ya. Kemudian ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Pada saat itu sudah ada orang Yahudi berbahasa Yunani. Artinya mereka bukan dia agamanya Yahudi, tapi dia orang Yunani. Atau secara bahasa ya, secara kelompok bahasa adalah dia orang berbahasa Yunani, bukan ya bukan satu bangsa, satu kelompok. Namanya bangsa Yahudi itu nggak ada. Namanya Bani Israel itu sebuah kelompok etnis itu nggak ada. Kelompok sosiokultural, kultural kultural agama, religio kultural mungkin. Etnoreligius mungkin, tapi secara kultur ya, budaya, bahasa, budaya, bukan nah ya bukan kelompok seperti keluarga gitu. Kata Bani Israel bisa kata-kata Bani Israel itu bisa sekali dimaknai secara generik, sehingga kita semua adalah ya Bani Israel. Kita semua adalah Bani Israel. Nah, ini sedikit ya. Kekristenan awal itu melahirkan kembali ya teosentrisme ya. Nah, ini ada sejumlah filosof seperti Augustine dari Hippo ya. Saint Augustine dengan ya sejumlah pemikirannya. Filsafat Islam itu lahir setelah rentang waktu Kristen awal. Kristen awal itu kan sekitar sampai dengan kelahirannya Rasul Nabi Muhammad. Itu artinya kekristenan sudah mulai ajak sebetulnya ketika Nabi Muhammad lahir.
Ada aliran-aliran juga di situ di kekristenan ya. Ada tokoh-tokohnya juga. Nah, gagasan kota Tuhan ini sejalan ya atau mirip-mirip ya dengan masyarakat ideal menurut Plato, menurut Aristoteles, menurut setelah Saint Augustine ada Al-Farabi juga yang menulis tentang itu, ada Ibn Khaldun juga menulis ya, tentang negara. Ya, gagasan tentang penciptaan ya dosa tentang dosa turunan, dosa asli. Ada juga yang memahami dosa asli itu sebetulnya bukan dosa asli karena Adam dan Hawa makan buah. Ada yang mengatakan buah huldi. Kata buah huldi itu dari iblis ya. Tapi kalau dari yang mengatakan buah apel itu ada dalam Bible ya kalau nggak salah ya. Coba dicek lagi deh. Ada benar nggak dalam Bible memang disebut apel, apple. Nah ini. Nah kira-kira ternyata ada juga yang memahami dosa aslinya manusia itu adalah kecenderungan kita untuk berdosa. Tentang ya kesatuan ruh ya itu menjadi dasar argumentasi dari dosa turunan itu atau dosa asli tadi. Dan juga menunjukkan juga keistimewaan penciptaan manusia. Nah, kita melihat filsafat kuno ini dalam pendekatan kultural, bukan tradisional. Kita sudah menyebut, sudah membahas sedikit mana tradisional, mana kultural. Kalau tradisional kan tradisi, ada paradigma, ada pandangan dunia dari individu-individu. Jadi pasti ada imamnya, pasti ada pemimpinnya. Ini yang menjadi perdebatan juga ketika apakah suatu kelompok bisa dikatakan mazhab atau bukan. Kalau dalam fikih. Nah, masyarakat primitif nenek moyang kita itu mencari pemahaman juga kira-kira dan pengetahuan ya dari pengalaman. Kita kan mengalami kesenangan dan penderitaan ya. Kesenangan, pleasure dan pain, ya. Pain dan pleasure. Kita mengalami penderitaan, mengalami kemalangan, dan mengalami kesenangan atau kenikmatan. Kalau nggak nikmat, ya menderita. Kalau nggak senang ya susah. Nah, kebijaksanaan, kearifan itu dicari. Bukan hanya menjadi solusi masalah, tapi juga menjadi pedoman ya dalam memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan. Yang kita mencari kebahagiaan abadi itu manusia. Itulah juga yang dicari ketika kita mendirikan negara-negara bangsa. Amerika Serikat didirikan oleh orang-orang yang kabur, pergi menjauh dari otoritarianisme kerajaan Inggris, termasuk pemaksaan agama. Jadi Amerika Serikat itu amandemen pertama itu bicara kebebasan beragama. Negara tidak boleh ya membuat kebijakan atas dasar agama. Tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan satu kelompok agama apapun, tidak boleh membuat kebijakan yang merugikan satu kelompok agama manapun. Merugikan nggak boleh, menguntungkan nggak boleh juga. Mendukung nggak boleh, melarang nggak boleh juga. Netral. Ya, which is actually impossible karena manusia membutuhkan identitas dan identitas manusia itu berlapis.
Makanya kita punya konsep berbeda, bukan etnis. Ya, suku bangsa bukan etnis. Suku bangsa itu merujuk pada elemen. Ketika menjadi sebuah bagian dari satu suku bangsa, kita nggak bicara etnis. Coba kalau bicara etnis, orang Belanda nggak akan mau mengaku sebagai orang Jerman loh. Saya sukunya Belanda. Kan nama belakang saya nih. Nama belakang saya nih, surname saya ini, marganya saya tuh ini. Ya, itu adalah Belanda. Asalnya dari Belanda. Apalagi yang Belanda banget nama keluarganya. Gak mau dia disebut orang Jerman atau disamakan dengan orang Jerman. Tapi ketika sudah menjadi warga negara Indonesia, baik itu naturalisasi maupun orang tuanya yang naturalisasi, dia keturunan kesekian, bernama belakang, bernama keluarga, berfam, famnya adalah fam dari Belanda asli misalnya, dan famnya bisa juga dari Jerman asli, menjadi apa? Suku Eropa Indonesia. Nggak bisa mereka mengaku Jerman Indonesia atau Belanda Indonesia, Inggris Indonesia. No way. Sekalipun dari nama belakang sudah menunjukkan. Ini Irlandia, ini Skotlandia, ini beda-beda loh nama-namanya. Mungkin ada nama yang sama-sama ya, mirip. Artinya nama tersebut homofon biasanya. Nama-nama tertentu di Belanda ada, di Jerman ada, di England ada, di Scotland juga sama ada juga begitu. Nah itu hal-hal kayak gitu di menurut mereka menjadi identitas etnis. Ya, ada filosofinya di situ. Nah, kita ketika dia sudah menjadi orang Indonesia kan apa? Suku bangsa. Suku bangsa itu elemen dari bangsa. Bukan etnis, bukan kelompok etnis. Karena suku ya, suku itu sikil, kaki, soko, tiang, pilar. Nah ini manusia dalam pendekatan kultural kita mengakui bahwa kita semua ini manusia punya kemampuan refleksi dan kontemplasi, ya. Nah itu. Jadi pendekatan kultural membuka luas-luas, membuka lebar-lebar pintu bagi kelompok-kelompok yang tidak berada dalam pusat peradaban kuno. Pusat peradaban kuno punya tokoh-tokoh definitif, siapa filosofnya, siapa sarjana apa, siapa saja polimatiknya. Masyarakat pedesaan komunal kolektif di Asia Tenggara, bahkan sebetulnya di India juga begitu. Jadi di India itu kan filosof-filosof kunonya kan sedikit. Atau China. China kan filosof-filosof yang terdengar kan namanya sedikit. Karena mereka nggak jauh beda sama kita. Nah kebetulan aja di Asia Tenggara ini nggak ada sama sekali nama yang tersebut sama sekali malah. Total. Ini akan merugikan kalau kita tidak menggunakan pendekatan kultural dan memperjuangkan pendekatan kultural ini di ruang kesarjanaan global. Ya dulu pusat-pusat peradaban kuno itu ada bukunya, ada kitabnya, ada tokohnya, tercatat sistematis, terstruktur dan seterusnya. Tapi masyarakat perdesaan komunal kolektif kita yang di Asia Tenggara, di Afrika sebagian juga begitu, aborigin Australia, Oseania, ya yang pedalaman itu, yang punya riwayat hidup di pedalaman, itu nggak ada tokoh-tokoh definitif yang jelas. Kalaupun ada sedikit Tiongkok, sedikit Jepang mana? Ada sedikit juga sama. India juga lebih sedikit. Sebetulnya kan jumlahnya bisa lebih banyak. Kalau misalnya punya bukunya, punya kitabnya, ya. Kemudian bahasa yang digunakan juga tidak sama. Bahasanya kita lebih sederhana. Dramatis ya, dramatis itu maksudnya puitis ya, atau puitis atau dramatis gitu ya.
Jadi karyanya apa? Karya sastra, sastra bukan karya akademis. Coba perhatikan tulisannya Plato, tulisannya Aristoteles, itu kan ada pasal-pasal. Nah, kita mau memeliharanya dengan mulut-mulut, verbal. Ya ada perbedaan-perbedaan yang membuat eh, terwujudnya filsafat di timur itu. Barangkali cukup pengantarnya. Silakan teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau bertanya. Untuk filsafat UAS-nya itu ya, baik yang di Duku Puntang juga sama itu, yang PJJ ini juga sama artikel itu. Saya berikan pilihan-pilihan, satu saja dipilih. Saya sengaja tidak memberikan teman-teman kesempatan untuk membuat tulisan tentang dua sarjana gitu ya, dua filosof untuk diperbandingkan. Belum waktunya kayaknya. Mending fokus satu-satu dulu. Ya, boleh memilih yang di luar dari pilihan yang ada. Untuk Pancasila nanti karena satu kelas aja ya, saya mengajar Pancasila di SIF, jadi kemungkinan pakai pakai soal. Apa tadi? Apa hujan hujan besar apa? Ya, gimana teman-teman? Izin Pak Ustadz. Ya, silakan. Eh, Terlepas dari benar tidak agama ini ya Pak ya. Ya, Ada yang mengatakan bahwa agama itu sebetulnya buatan manusia, persepsi manusia. Di luar ini kita bicara di luar ada kebenaran tentang Tuhan sebetulnya. Di mana agama itu digunakan untuk mengontrol, hmm. mengontrol ya terkait politik, terkait untuk sebuah tujuan. Jadi agama ini ya memang permainan psikologi sebetulnya. Dan juga ini ada cerita sedikit. Jadi tentang sebuah keramat, kan kita kan kadang-kadang tempat-tempat keramat itu maaf-maaf kalau kita melakukan tindak asusila, kita mendapatkan celaka seperti itu. Jadi di Bali itu saya punya teman, di mana suatu tempat jangankan berbuat asusila, kita datang dengan perempuan, datang dengan kondisi lagi haid, itu dia bisa kesurupan. Tapi ketika ada orang luar, orang dari barat lah, datang bahkan melakukan perbuatan asusila di situ, tidak apa-apa. Ya, Tidak ada kesurupan-kesurupannya. Jadi dia beralasan jadi sebetulnya sebuah sebuah konsep gaib itu dibuat oleh pikiran kita. Nah, mohon pandangannya. ini kalau kalau kesurupan ya, kesurupan itu apa sih? Kesurupan itu secara psikologis baik psikologis maupun di dalam tasawuf ya. Dalam sufisme Islam, mistisisme Islam, kalau kesurupan itu sama kayak kita shock, shock kemudian pingsan. Jadi orang yang pingsan tapi nggak mau pingsan gitu. Dia antara pingsan dan tidak pingsan. Sehingga yang keluar seolah-olah ada ruh dari mana, ada apa kemasukan jin atau apa. Sebetulnya jin itu sendiri kan jinnun ya. Majnun itu sama ya. Akar akar katanya ya. Kata dasarnya sama kan? Bahkan jannah ya sama nggak akar katanya? Coba kita cek lagi nanti di kamus Al Munawir ya.
Kalau kata dasarnya sama kan berarti ada hubungan di antara konsep-konsep itu. Ya, di konsepnya bahasa Arab tuh kayak gitu. Kalau tiga hurufnya sebagai kata dasar itu akarnya ujungnya sama tiga huruf itu, maka dia pasti punya hubungan atau hampir dipastikan punya hubungan sekalipun dia bertolak belakang. Ya, coba dikoreksi nanti ada guru bahasa Arab ini kan Bang siapa? Itu bisa bisa dicek nanti. Itu kesurupan. Nah, terkait kemudian agama buatan manusia, ya. Agama saya tetap memisahkan antara konsep agama dengan konsep wahyu ya. Kenapa? Agama itu nggak cukup dengan wahyu loh. Kalau wahyu saja turun ya kita cuma baca aja udah selesai. Terus buat apa kita sholat? Kita sholat tuh ada bacaan-bacaan lain nggak yang di luar wahyu? Ada nggak di dalam Al-Quran? Kalau kamu sujud bacaannya ini, ruku bacaannya. Ada nggak dalam Al-Quran detail tentang ihram, tentang di mana mikatnya, di mana dan seterusnya. Ada nggak detail-detail tertentu yang itu merujuk pada hal-hal yang ya detail-detail dalam agama kita. Salawat seperti apa? Ada banyak ragam salawat, bahkan kita menciptakan salawat itu sendiri. Artinya di situ adalah buatan manusia, adalah produk budaya. Jadi memang wahyu ya, kita bicara wahyu itu divine inspiration. Berapa banyak manusia yang bisa memperoleh inspirasi ilahiyah itu? Berapa banyak? Itu pengetahuan yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat tinggi. Lepas dari kemampuan bahasa dari orang itu, apalagi orangnya hidup di zaman jauh di masa lalu yang masyarakatnya lebih terkotak-kotak, lebih terisolasi satu sama lain. Jadi ketika bicara agama itu agama bukan wahyu itu sendiri. Makanya saya katakan agama itu ya mitologi yang dia sudah punya mekanisme konversi ya dan punya ajaran akidah ya, ajaran tentang ilahi, tentang konsep ketuhanan, kredo, ajaran kredo atau kridal, doktrin ya. Doktrin kredonya, doktrin akidahnya, doktrin tauhidnya. Kemudian dia punya identifikasi, punya cara mengidentifikasi mana kelompoknya, mana yang bukan. Mana yang beragama Islam, mana yang beragama bukan Islam. Mana yang beragama Bahai, mana yang beragama bukan Bahai. Mana yang beragama Konghucu, mana yang bukan beragama Konghucu. Dan begitu kita mencari. Itulah kenapa sekalipun ada banyak kesamaan-kesamaan, kita menemukan kesamaan misalnya agama Sunda Wiwitan atau agama Kejawen, kebatinan Jawa yang tentu kita sadari itu kan agama-agama monoteis.
Kemudian sifat budaya sinkretik sifat Buddhisme di Nusantara pada masa penghujung abad pertengahan 1200-an sampai dengan 1500-an 1600-an memasuki abad modern atau abad klasik akhir. Itu kira-kira apakah memang itu adalah wahyu itu sendiri? Jelas bukan. Ada peran manusia dalam membentuk agama. Agama itu apa? Saya mencoba mencari sumber asli ya dalam kamus bahasa Sanskerta. Agama itu bukan A itu tidak, bukan ya. Karena agama itu apalagi ini agama. A-nya panjang. Tidak itu bukan A dalam bahasa Sanskerta. Dan kacau itu bukan gamma dalam Sanskerta. Agama itu pengetahuan yang datang atau teks naskah yang datang, tulisan yang datang, kata-kata yang datang, perkataan yang datang, narasi yang datang. Jadi wahyu itu diturunkan juga konsepsinya ada dalam agama Hindu maupun Buddha maupun agama-agama lain yang non Weda. Itu Sanskerta. Dalam bahasa Latin religion itu relegen ya artinya kalau kita baca bukunya Cicero, religion dalam bahasa Latin itu reread. Kita membaca kembali. Kita menelaah kembali, membaca berkali-kali. Menelaah berkali-kali, melihat berkali-kali. Penyingkapan yang berkali-kali. Pembacaan yang berkali-kali. Itu agama, religion. Din dan tiga hurufnya kan da ya nun ya. Kata dasarnya dal ya nun. Itu kata dasar tiga hurufnya dalam kamus bahasa Arab ya. Dal ya nun, dana, dina, dinun, dayana, dian, dain. Maknanya worship, beribadah, maknanya menyembah, mengabdi. Maknanya berbakti. Pelayanan kepada Tuhan. Nah itu makna agama. Kalau kita bicara bahasa. Jadi agama memang bahkan bukan sama sekali bertujuan untuk mengatur, semata-mata mengatur. Agama itu salah satu alat untuk mengatur. Sehingga agama saja dengan demikian justru tidak cukup. Oh ini Islam sudah sempurna, ya semua agama akan mengaku sempurna. Semua agama akan menyebut dirinya sempurna. Semua agama mana, orang beragama mana yang tidak mau mengakui agamanya yang paling sempurna. Agama yang kita anut adalah yang paling sempurna dalam keyakinan masing-masing, karena ada preferensi di situ. Jadi bukan pada
harus diatur oleh agama. Agama sendiri tidak cukup kalau hanya agama. Ada hal-hal lain atau hanya wahyu, apalagi wahyu itu tanpa penafsiran dia bukan apa-apa. Jadi kalau ditanya, kalau hari ini ada orang mengaku dapat wahyu kok tidak didengar, sebetulnya bukan tidak didengar atau kurang didengar, tapi masyarakat modern, masyarakat apalagi abad ini sudah sangat jauh. Ya untuk misalnya datang orang ngaku nabi, ngaku mendapat wahyu, itu dukungan politik akan semakin sedikit. Islam, kekristenan itu besar karena ada dukungan politik dari masyarakat. Nabi Muhammad datang ke Madinah dari Mekah, pindah ke Madinah ke Yatsrib, tujuannya apa? Nabi Isa disalib itu karena apa? Tuduhan apa yang membuat Nabi Isa itu dijatuhi vonis salib? Vonis penyaliban. Penyaliban itu vonis yang paling berat pada zaman itu. Lebih buruk dari hukuman mati. Karena apa? Karena disiksa. Orangnya disiksa dulu. Disiksa loh. Dia dipaku tubuhnya itu ke kayu salib. Dia dicambuki dengan cambuk yang ada duri-durinya. Cambuk pakai cambuk yang biasa pakai tambang saja itu sudah bisa luka. Ini ada durinya, ya pasti berat sekali rasanya. Kita bicara ini bukan soal benar nggak iya yang disalib. Kita tetap dalam posisi mempertahankan apa yang kita yakini. Kalau kita meyakini itu tidak, ya tidak. Misalnya ada orang lain yang menggantikan atau yang diserupakan. Masyarakat Romawi kuno, masyarakat Romawi, pemerintah kolonial Romawi kuno di Palestina saat itu, ya memang meragukan sebetulnya. Dan selain juga ada sejumlah temuan menurut teman saya yang di Ortodoks ya, Ortodoks Yunani, dia menyampaikan belum tentu juga kalau satu kita nggak tahu yang mana, karena nama Yesus atau Isa itu tidak satu tunggal yang tercatat dalam sejarah Romawi kuno di wilayah Syam saat itu, di wilayah antara Sungai Jordan dengan Laut Tengah, dengan Laut Merah, dengan Sinai. Lingkup itu, di lingkungan itu, di wilayah yang besar itu tidak tidak satu orang yang disebut dicatat namanya Isa. Tidak satu. Ada yang mengatakan namanya tidak satu. Nah, nama itu ada beberapa orang. Tapi kecenderungannya orang-orang melihat satu itu misalnya. Satu ya. Atau mungkin dua atau mungkin tiga, tapi ada pendapat bahwa tidak jelas yang mana yang dimaksud. Jadi semakin besar ya kalangan tertentu para revisionis itu yang ekstrim ya sampai ke situ, sampai pada meragukan, kalau saya kira ya meragukan individualitas. Mungkin ya misalnya ada berapa orang Nabi Nuh, berapa orang Nabi Musa, itu masih bisa. Kalau Nabi Musa kan setidak-tidaknya kalau memegang satu pendapat di Al-Quran disebut 2 orang yang bernama Musa. Tapi sisanya kan kita nggak tahu. Gimana? Sudah cukup? Ya, makasih Pak Ustadz. Pencerahan baru tentang kata agama tadi itu menarik. Makasih Ustadz. Ya, ya silakan.
Ya, saya juga gatel juga itu Oh, ketika. Ya, silakan. izin bertanya Pak. Ya, Aduh. Suaranya jelas nggak Pak? Ini ada marhabanan di masjid soal. ya kurang jelas ya. Tapi pakai ini nggak pakai apa? Nggak pakai headset Pak. Bisa ditulis sebetulnya dari tadi. Kalau ditulis kan bisa. Oh, ya. Saya mau tanya ini Pak terkait kalau dari penangkapan saya terkait filsafat itu kan media untuk merasionalkan salah satu fungsinya ya Pak. Media untuk merasionalkan wahyu. Oh nanti dikoreksi Pak. Nah, salah satu dari statement tokoh filsuf itu ada yang mengatakan bahwa eksistensi itu mendahului esensi. Kayak contoh seperti manusia itu mendahului dari hakikatnya. Hak manusia dulu, baru kemudian mencari hakikat. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita melihat dari salah satu penggalan ayat Quran kan ada yang berbunyi, apa itu yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu Pak. Yang notabene wahyu ini sudah ada bahkan sebelum alam jagat raya ini diciptakan. Nah, saya merasa kisru dengan filsafat yang merupakan alat memunculkan statement eksistensi mendahului esensi, sedangkan yang menjadi bahan untuk tafsirannya itu jauh lebih Gini, dahulu. Itu bagaimana Pak? nah, Mohon penjelasan Pak. ya pastinya ada pendapat itu tekstualis sekali kalau mengatakan bahwa itu adalah Al-Quran yang kita baca, ya, bahwa itu adalah Al-Quran ini yang kita baca ini yang merupakan apa ada sejak lama sebelum, bukannya malah Lauhul Mahfuz itu sendiri. Pada dasarnya ya Lauhul Mahfuz itu sendiri, bukan bukan ini, bukan ini ada di Lauhul Mahfuz, seolah-olah Lauhul Mahfuznya itu tempat besar, ada ini di Lauhul Mahfuz ditaruh seperti ini, ditaruh di atas meja. Itu tekstualis sekali. Itu Lauhul Mahfuz itu sendiri, itulah Al-Quran yang dimaksud. Nah, ini salah satu penafsiran ya. Tapi kalau kemudian menafsirkannya secara tekstual, artinya menolak filsafat. Karena nggak bisa berfilsafat dengan cara seperti itu. Orang sudah tekstual gitu kok. Beranggapan bahwa ada Lauhul Mahfuz, kayak meja besar gitu. Kemudian ada Al-Quran satu di situ taruh. Al-Quran yang kita baca. Kalau gitu buat apa ada asbabun nuzul? Ilmu asbabun nuzul itu buat apa? Fungsinya. Ini penafsiran pemahaman tadi ya, bahwa Al-Qur'annya yang di Lauhul Mahfuz itu adalah ada Lauhul Mahfuz, ada Al-Qur'an di dalam atau di atas Lauhul Mahfuz. Itu Ya, ini Pak maksudnya seperti itu melihat ya. ya Gimana? melihat dari Al-Quran itu kan kalamullah Al-Qadim ya Pak. Hmm. Dan dalam skema tauhid itu ada yang disebut dengan tanjisi qadim. Artinya apa yang terjadi yang diciptakan Allah di alam dunia ini sudah terkonstruksikan secara rapi sebelum Allah menciptakan itu sendiri. Artinya kan semua iya. Masalahnya di mana? Ya, ya berarti kan kalau demikian artinya esensi itu mendahului eksistensi. Tapi dalam salah satu Nah, statement itu tokoh pendapat filsuf gini, tetap kita akan terus berdebat itu. Yang mana duluan nih, esensinya dulu atau esensi dulu? Kalau tadi silakan memandang, oh kalau gitu esensi dulu. Oke. Kalau misalnya mau melihatnya eksistensi dulu, ya nggak masalah gitu. Itu tidak melanggar. Itu jelas tidak melanggar. Apakah itu esensi atau eksistensi? Itu ya. Pandangan itu jelas ada dua ini ya. Nah, oke. Manusia purba aja dulu, jangan bicara hewan purba seperti dinosaurus itu. Gini,
narasi agama itu nggak bertentangan ya. Ayatnya jelas, dan dari air kita ciptakan, kami ya, kami ciptakan segala yang hidup dari air. Air itu entah dari mana, ada berbagai teori tentang air itu dari mana. Eh, keyakinan awam atau umum ya, keyakinan yang banyak diterima. Air itu adalah satu meteor besar es ya. Terjadi ketika tata surya kita dia ada duluan ketika tata surya kita proses tercipta. Jadi galaksi kita tercipta, galaksi itu besar, bintang-bintang tercipta, bintang-bintang, belum selesai itu bintang. Kemudian pecah-pecah-pecah, nah salah satunya kan matahari. Matahari kita ini pecah. Pecah, ada planet minor, ada asteroid, ada bulan atau satelit alami, ada komet, ada meteor. Nah, salah satu meteor yang sudah bahkan hadir sebelum, dan dia hadir kayak nungguin aja, nunggu dia, nanti dia akan jatuh ke mana? Salah satu planet. Nah, Pak, ini bintang ini nih akan menjadi bintang yang ada kehidupan di situ. Kalau baca tafsir Al-Azhar ya tentang Al-Baqarah ayat 30 itu 3039 kan? Ya, 3039. Ya. Dalam tafsir Al-Azhar itu disebutkan salah satu hadis tentang ada sekian Nabi Adam. Dan tentang alam-alam semesta itu pemahaman itu juga ada dalam sejumlah tafsir lain, baik itu Sunni maupun Syiah. Ya, kita akan sampai kepada apa namanya, akan sampai pada pertanyaan alien misalnya. Tapi kita coba untuk menjaga di situ ya. Kita bicara apa yang ada dalam tata surya kita. Tata surya kita dengan tata surya lain yang sama-sama punya manusia itu terisolasi. Ya. Karena apa? Bintang-bintang yang mirip dengan matahari kita, tata surya atau stellar system yang mirip dengan tata suryanya kita itu tidak banyak, itu jarang. Dari yang jarang-jarang itu jaraknya di atas 5 tahun cahaya. Sekitar 5 itu udah dekat. 5, 10, 15, 30 tahun cahaya. Bayangkan 30 tahun cahaya. Kita ngomong nih atau menyampaikan pesan, 30 tahun kemudian baru bisa mereka terima. Setelah itu mereka jawab, 60 tahun itu baru satu percakapan. Butuh ratusan tahun dong ya untuk bercakap-cakap. Ini nggak bisa kan? Ya, artinya kita terisolir. Dan takdir Allah lah yang mengisolasi kita. Tapi ada tadi meteor tadi, es itu. Datang dia ke bumi. Bumi mengalami yang namanya hujan. Ya. Bumi mengalami hujan. Di Mars, di planet Mars, ada juga itu. Ada juga air. Ya, airnya kemudian dia membeku karena memang Mars lebih tipis atmosfernya, Mars juga lebih kecil, gravitasinya lebih kecil, dan ya banyak hal yang membuat Mars lebih sulit untuk menghasilkan kehidupan. Tapi bumi menghasilkan kehidupan. Berarti kan ini ada sistem, ada satu proses itu Allah sudah menciptakan seperti itu. Nah, kemudian jannah kan, perihal jannah atau surga yang tempatnya, tolong bedakan. Surga begini, itu keyakinan. Kalau kita mengatakan surga itu ada di langit yang kemudian jauh di luar angkasa, pertanyaannya, coba perhatikan kitab-kitab tafsir itu, baca semua kitab tafsir yang ada dari awal adanya kitab tafsir sampai hari ini.
temukan sejumlah kitab tafsir yang berbeda dari pemikiran awam yang pernah kita temui. Saya menemukan itu. Sejumlah kitab tafsir memang menyebutkan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru di TPA, TPQ. Ya. Termasuk saya mendengar sendiri dan melihat sendiri, bahkan membaca sendiri buku cerita anak-anak itu ya, yang memberikan pemahaman, memberikan penafsiran penciptaan Nabi Adam itu seperti teori adonan roti. Allah menciptakan dengan mengaduk-aduk, mengambil tanah dengan kedua belah tangannya. Kok membuat personifikasi? Kok Allahnya seperti kamu, seperti kita? Halo, ini bahaya ini. Ini memanusiakan Tuhan itu. Polanya sudah memanusiakan Tuhan. Jelas ayatnya kun. Allah hanya mengucapkan kun, selesai. Semuanya tercipta. Tapi yang tercipta itu siapa? Ya kunu, ya. Ya, itu punya siapa? Ya kunu itu iyanya itu punya siapa? Allah mengatakan kun. Jadilah, itu kata perintah. Kun itu kata perintah. Ya kunu, yakun, ya itu punya siapa? Ya-nya itu punya siapa? Ya-nya itu ya punya si makhluk itu. Bisa nggak kita tercipta kalau orang tua kita tidak melakukan hubungan biologis? Bisa nggak? Saya tidak mau berhubungan biologis sama pasangan saya, nanti pasangan saya bisa hamil dengan sendirinya, bisa nggak? Tidak. Nah, gini, sekalipun ada ya, kasus itu kan jarang ya, karena memang sebelumnya, dan itu ini masih merupakan hipotesa tepatnya, atau asumsi, peranggapan, ya. Itu kita melakukannya dengan analisis intelektual, analisis penalaran, bahwa dahulu kala, ya sebelum adanya spesies, sejumlah genus itu ya hanya betina semua, termasuk manusia, termasuk neneknya Adam. Kalau kita baca bukunya Harari, memang disebutkan dia secara real ya, dia menyebutkan ada seekor kera, itu kan bahasa ya, pembahasan seekor kera, mungkin lebih tepatnya ada sesuatu lah, ada makhluk yang menyerupai manusia, menyerupai kera besar, hominide. Hominide itu betina semua, nggak ada yang jantan, perempuan semua, melahirkan 2 anak perempuan semua, pasti perempuan semua. Satu melahirkan Adam dan Hawa. Satunya kemudian melahirkan Adam dan Hawa. Proses kelahiran Adam dan Hawa itu bukan proses kelahiran biasa. Ada manusia-manusia purba Neanderthal itu betul ada. Homo erectus ada. Itu real. Dan Allah memilih ya. Allah memilih sapiens, itu nyata. Yang jadi persoalan gini, teori ya salahnya adalah ketika kita melepaskan evolusi itu dari proses penciptaan. Evolusi dilepas dari penciptaan, itu salah. Sama kayak teori Big Bang, dilepas dari penciptaan, kacau. Itu kan melepaskan itu dari penciptaan, melepaskan teori penciptaan dari dipisah, mana penciptaan, mana penciptaan, mana teori Big Bang tadi, mana terciptanya alam semesta. Karena mereka meyakini bahwa tidak tahu. Kemudian terjadinya kehidupan di muka bumi. Pada dasarnya kan, coba ketemu nggak fosil-fosil? Dan ketika kita menemukan fosil hewan, fosil manusia,
atau kita menemukan apa artefak-artefak purbakala, kemudian kita menemukan lukisan-lukisan goa, kita menemukan patung-patung, benda-benda purbakala, kita mengerti nggak sebetulnya konteks itu, konteks dari semua itu secara umum, atau pasti nggak kita mengerti nggak? Misalnya 10.000 tahun yang akan datang, ada orang menemukan ini. Ya, ada orang menemukan ini 10.000 tahun lagi. Ini 20, 25, 10.000 tahun yang akan datang. Ya, ada orang menemukan ini. Kira-kira dia akan menafsirkan nggak? Dia butuh menafsirkan nggak? Dia tahu nggak itu apa sejarahnya dari benda tadi? Arkeologi punya kelemahan di situ. Arkeologi tidak membaca konteks dari yang tidak bisa terbaca. Oh, nggak bisa kebaca, nggak bisa dibaca, sudah. Yang tidak terbaca adalah tidak terbaca. Kita nggak tahu karena kita nggak mengalami hidupnya Nabi Adam. Apakah Adam dan Hawa itu diciptakan dengan tangan? Enggak kan? Terus gimana ya kun saya kun? Tapi ada riwayat itu di kitab apa sih? Ada riwayatnya diambil dari bumi, malaikat datang ke bumi, kemudian membawa tanah dari bumi ke langit. Ayatnya jelas ayat 30 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan fis sama'i khalifah, bukan fil jannati khalifah, fil ardi. Bukan fis sama'i khalifah, bukan. Bukan fil jannati khalifah, enggak. Bahwa di situ ada wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata. Itu iya, tapi jannah itu apa sih? Garden. Eden. Eden. Jannah itu taman. Firdaus itu taman. Nah, itu kenyataannya. Tapi kita tidak bisa memahami konteks apa ketika kita cuma menemukan kerangka-kerangka, termasuk yang dikenal kerangkanya atau fosilnya seorang atau seekor atau entah apa yang merupakan hominide awal, ya, yang kemudian oleh para antropolog, para arkeolog, para sejarawan, para sarjana dinamain Lucy. Lucy itu siapa gitu? Kan nggak ada yang tahu. Ini ketemu kerangka. Kelihatannya ini kerangka manusia. Kenapa? Kakinya, tangannya, mukanya, ya manusia. Tapi kenapa kemudian rekonstruksi terhadap kerangka itu masih lebih banyak bulunya? Wah, ini kali yang dimaksud ibunya Nabi Adam. Really bisa ketemu gitu. Sesuatu yang hampir nggak mungkin ketemu, hampir mustahil untuk ketemu, bisa ketemu dalam waktu singkat begitu. Singkat lah, itu punya puluhan tahun. Ya, puluhan tahun kan nggak bergenerasi-generasi. Bikin tembok besar Cina saja 1000 tahun itu. Betul nggak 1000 tahun? Ya pokoknya bergenerasi-generasi. Itu dari dinasti ke dinasti loh tembok besar Cina itu. Great Wall itu. Ini lagi ketemu fosil manusia paling tua. Kan kenyataannya akhirnya ketemu lagi fosil-fosil yang much older. Ini ketemu nih, oh ternyata lebih tua nih. Dari mana sih tahu begitu? Ada uji karbon. Ya, dengan karbon kita tahu kira-kira usia sebuah artefak, usia sebuah tulisan, usia sebuah kerangka itu usianya berapa.
ada uji karbon. Kita akan belajar kalau belajar arkeologi akan belajar itu uji karbon. Kayaknya di kimia ada, di ilmu kimia, di prodi kimia. Prodi tertentu mempelajari itu. Nah, apakah bertentangan? Enggak sama sekali. Teori evolusi tidak bertentangan dengan teori penciptaan. Kenapa? Ketika dia disatukan, ketika dia betul-betul saling berada dalam tempatnya sama-sama, itu berdampingan, benar-benar berpegangan gitu ya, satu sama lain sudah terikat, dia jalan baik-baik aja, dia bisa dipakai sebagai sebuah teori. Kelemahan dari teori evolusinya ya orang-orang barat sekular adalah kebetulan tadi. Kebetulan. Nah, kebetulan itu apa sih? Kebetulan itu ya namanya kebetulan, sesuatu yang di luar dari pola. Di luar dari pola, tidak sejalan dengan polanya. Ya kebetulan tidak jauh dengan anomali. Ya, itu. Barangkali gimana? Jelas? Ya. Oke, ada lagi? Halo. Ustadz, nyambung pertanyaan Mas Fahmi tadi, Ustadz. Ya, silakan. Jadi kalau ada, jadi kan ada konsep ya, konsep penciptaan makhluk ini berarti dari ilmu Allah ya. Kemudian jadilah makhluk ya. Kemudian setelah makhluk itu jadi, kemudian ada esensi, Ustadz. Nah, esensi ini bisa nggak Ustadz sebetulnya adalah hasil konstruksi ya, sosial atau budaya Ustadz sebetulnya. Jadi bukan hakikat sebenarnya wujudan itu, tetapi itu merupakan konstruksi atau merupakan intervensi pengaruh pengetahuan dan budaya, Ustaz. Ya. Bisa begitu. Bisa dipahami begitu. Sebetulnya ada konstruksi budaya, konstruksi. Di situlah kita mempelajarinya dengan mempelajari filsafat dengan pendekatan kultural karena kita melihat konstruksi budayanya. Ada konstruksi-konstruksi yang ada, yang real. Memang konstruksi itu yang terjadi. Teks itu kan ya kalau melihat paradigma ya perspektif keislaman fahminya ada teks, ada realitas eksternal ya. Teks dan realitas eksternal ini berdialektika. Siapa yang mengkonstruksi dialektika antara teks dengan realitas eksternal? Antara teks agama dengan realitas eksternal itu konstruksi dialektikanya itu oleh siapa? Ya, oleh kelompok-kelompok ya, oleh kelompok-kelompok yang ada, oleh relasi kuasa, kelompok ya, kelompok sosial ya, maksudnya kelompok manusia ya, relasi kuasa, kelompok yang ada, kelompok sosial, kemudian apa ya individu-individu yang ada di dalam itu, di dalam relasi kuasa itu, di dalam kelompok sosial itu yang terlibat ya, individu-individu yang terlibat. Karena sebagai individu dia punya konstruksi tersendiri,
Tapi konstruksi itu kan dia akan mengikuti konstruksi yang lebih diterima oleh kelompoknya. Kelompoknya itu ada relasi kuasa, misalnya berapa kelompok ada, atau satu kelompok dua kelompok ada relasi kuasa di situ. Ya bicaranya dia bawahan di atasan, ya ketika ada bawahan dan atasan ini relasi kuasa. Relasi kuasa itu menciptakan dialektika itu juga, mengkonstruksi dialektika itu. Ada konstruksi dialektika. Itu realitas, konsepsi realitas dalam perspektif keislaman Fahmina. Jadi tidak tunggal realitasnya. Nah, maka eksistensinya juga tidak tunggal. Bisa nggak Ustadz itu disebut tafsir sebetulnya? Seperti Ustadz sampaikan, sebagai tafsir. Batasan tafsir dengan pemahaman itu gini ya. Pemahaman itu kita bicara konsepsi itu pemahaman. Biasanya konsep dulu ya, konsep kayak tadi konsep wahyu itu apa? Ada konsepsi ya, batasan mana wahyu, mana inspirasi yang tidak divine, yang profan, mana imajinasi yang di permukaan, mana imajinasi yang sangat mendalam, yang ilahiyah. Itu konsepsi. Nah, konsepsi itu pemahaman itu. Itulah pemahaman. Ya, dari konsep ke konsepsi ya ke batasan definitif dan seterusnya. Itu pemahaman. Berarti bukan tafsir. Tafsir itu kita membaca teks, atau misalnya saya membaca di bawah bendera revolusi. Saya membaca demokrasi kita. Saya membaca Madilog. Saya membaca misalnya saya membaca teori tindakan komunikatif, teori tindakan komunikatif Habermas. Itu adalah saya membaca kemudian saya menafsirkan. Jadi bukan hanya pemahaman. Saya memahami dan saya menafsirkan. Penafsiran itu melihat konteks. Ketika kita baca puisi, kita baca novel, kita menonton televisi bahkan, kita menafsirkannya. Menonton tayangan atau menyaksikan drama, kita menafsirkan itu. Ada semiotikanya di situ, ada hermeneutikanya di situ, ada konteks sosiohistorisnya di situ dan seterusnya. Itu tafsir. Gitu, Pak Husni, kira-kira. Jadi yang pasti itu wujud sebenarnya Ustadz ya. Seperti yang Ustadz sampaikan tentang mula sadra itu, wujud tetap itulah yang sebetulnya yang hakiki ya Ustadz ya. Karena wujud itu ya hanya satu, wujud itu Allah. Yang maha wujud itu satu. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dan itu nggak salah ya. Jadi kalau dibilang nggak ada Syekh Siti Jenar, adanya Allah, ya memang iya. Cuman begini, secara sederhananya gini deh, kasarnya ya. Kalau orang nyari saya gitu kan, terus saya bilang nggak ada, Pak Imad nggak ada, adanya Allah, itu kira-kira kesel nggak itu? Kesal nggak kira-kira? Ada, iya kan? Mau Iya, iya. merasa terhina nggak kira-kira itu? Merasa diledekin nggak kira? Ya, Ustadz, benar. Ya. Kan nggak nyaman juga kan rasanya gitu loh. Kira-kira begitu. Ya, karena itu kenyataan, tapi itu kurang ajar, namanya mau dicari kok. Secara kasarnya begitulah kira-kira. Siap Ustadz, makasih Ustadz. Iya. Kita 5 menit sebelum ya. Kalau sudah tidak ada, masih ada? Atau enggak ada? Cukup kayaknya Ustadz. Dari tadi kita sebetulnya belum bicara barat dan timurnya ya.
Karena tadi tidak ada yang menanyakan tentang filsafat Barat kuno dan Timur kuno tadi, tapi general semua ini pertanyaan dari tadi, gitu ya. Bang Manap di mana posisinya sekarang? Halo? Masih di Cirebon, Pak, masih di kos. Oh di kota ya? Enggak, di kabupaten, Pak, di Sumber, dekat stadion, Watu Belah. Oh dekat Watu Belah. Oke, kapan-kapan kesini aja ke Majasem biar ngobrol-ngobrol ya. Iya, siapa? Saya lihat Universitas Bapak dulu, Mulai Sadra, ternyata dekat rumah saya, Pak, itu, Pak. Oh ya, Cilandak. oh ya ya Cilandak itu. Depan ada apa? Kalau depannya rumah duka ya, rumah duka Fatmawati, satu gang lagi dari situ. Satu atau dua ya? Itu Iya, Pak. dari situ. Sering lewat saya, Pak, di situ kalau mau Ya, ke mana itu. oke. Saya di Jagakarsa, Pak, dekat Nah, oke. Nanti belakang kalau Ragunan. pas di Jakarta bisa ketemu di sana juga. Iya. Baik. Bapak itu ke daerah Pamulang itu mau lanjut studi di UIN atau bagaimana, Pak? Ya kan rumah saya di sana. Orang tua Oh, saya. rumah Bapak. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oh, siap-siap, Pak. Lah, Iya. Jangan sungkan-sungkan ke sini ke perpus itu kan ngopi. Mas saya ada kopi nih. Oke, nanti apa? kita ketemu ya. Tutup ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.